Bapak-bapak, ibu-ibu, anu sami-sami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan ke orang sadayananya, kun aliman aw muta'aliman aw sami'an aw muhiban wala takun khamisan. Jadi orang teh kudu aya, ya kan, harus ada diri kita ini seorang alim, ya kan. Alim itu seorang yang mempunyai ilmu, ya kan. Terus dia bisa memanfaatkan keilmuannya kepada yang lain. Aw muta'aliman, atau kita seorang muta'alim. Kita bisa merasakan bahwa diri kita ini bukan seorang alim, tapi kita akan berusaha mengikuti seorang alim, yaitu dengan muta'alimnya, yaitu mengajinya. Aw sami'an, ya kan, tidak bisa muta'alim, nggak sempat, ya kan, nggak sempat ikut pengajian, ya kan, nggak sempat ikut pengajian, mendengarkan, ya kan, mendengarkan. Kan kemarin muta'alim ngaji makan mau pulpen, mau buku, mau kitab, ya kan, bawa ya, gitu kan. Itu muta'alim. Tersempat kira cik paribasnya itu mustami'an, ya. Kita mendengarkan saja. Tersempat sebagai sami'an, tidak bisa ngupingkan, muhiban, resep nak pengajian. Pengajiannya di dia, mah tolong sediain jeruk 2 kilo, gitu kan. Di sana ada pengajian, bapak nggak bisa ikut, gitu kan. Nah, kirim tah jeruk 2 kilo ke bapak-bapak pengajian ini. Nah, itu bagian daripada muhiban resep. Wala takun khamisan, ulah ayat nomor 5, pahalaka pa'alaihin nar. Aliman teu, muta'aliman teu, sami'an teu, mesdumuk gitu kan, muhiban resep. Gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, itulah bagi kita. Rasulullah memberikan suatu gambaran ke kita bahwa ngaji ini benar-benar fardu ain, gitu kan. Ya. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya kan. Suasana cerah ya, gitu kan. Kemarin hujan, izin Allah panjang, gitu kan. Terus pasien hujan, alhamdulillah berkah, gitu kan. Dikarenakan kemarin banyak yang tidak hadir, ya saya ya, gitu kan. Jadi saya ngulang lagi Pak Ayu. Itu liurna pengajian di dia, gitu kan. Ulang lagi. Kun bae. Anu tos ngupingkeun kantun memperdalam, gitu kan. Ya, gitu kan. Anu teh acan ngupingkeun, kantun ngupingkeun, gitu kan. Gitu. Ya. Urang ngarasa bosan mangapen. Jangan merasa bosan. Ahlul ilmi mah tidak akan pernah merasa bosan dengan ilmunya, gitu kan. Ya. Apa yang bang lagi ini? Gitu. Oh, Ustaz Yam. Kesehatan. Kita bahas bab ikhlas ya Pak ya, bab ikhlas gitu kan.
perjalanan ibadah kita itu tidak terlepas daripada hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Ya, hablum minallah, ya kan? Nah, manakala hablum minallah itulah perlu adanya keikhlasan. Gambaran keikhlasan kos kumaha. Ya. Gambaran ikhlaskan kos kumaha. Ikhlas itu sebenarnya tidak bisa digambarkan. Nah, abi masih yang ibu ikhlas ke ibu. Diucapkan itu sangat ikhlas. Atau saya masih memasihan. Gitu kan. Kalau sekali embel-embel ini ikhlas. Padahal yang namanya ikhlas itu adalah pribadi dia sendiri dengan Allahnya. Iya kan? Itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk kategori bahwa dia itu ikhlas. Ikhlas mah tangan kanan memberi, tangan kiri ya tidak mengetahui. Jadi inti nama ikhlas mah barang-barang sudah dibedakan, kayak gitu. Nyawa-nyawa pinuh amal catatan itu panjang, ya Allah. Kayak gitu. Nah, jadi ikhlas itu kata Allah wa ma umiru liya'buduna illa mukhlishina lahud. Mak di situ mak apa saya aja punten. Mungkin mak di sana malinafi. Ya. Tidak semata-mata aku perintahkan kalian untuk beribadah. Ya kan? Ya, illa mukhlisin. Kecuali kalian ikhlas. Nah, kita bahas ikhlas kan. Sejauh mana keikhlasan orang ibadah ke Allah gitu. Sejauh mana? Apakah orang sholat karena Allah, sholat ke Allah teh karena hayang asup ke surga? Karena orang sholat teh atau ibadah teh karena sieun ku neraka? Gitu kan? Ya. Tinggal kita memilih dan berpikir, gitu kan? Kalau konteks lain kala dalam Al-Quran, ya kan? Ya, bahwa ibadah itu harus dengan ikhlas, ya kan? Nah, jabarkan ke bapak-bapak sejauh mana keikhlasan orang dalam masalah ibadah. Sekali deh, ibadah orang ulah karena aya kasusah karek ibadah. Ibadah orang karena arek buka target karek ibadah keketul. Ibadah orang karena aya budak atau keluarga orang anu gering. Ya, gitu kan. Atau ibadah orang, sholat orang, lawan orang selain karena kebaikan orang karena orang sieun asup ka neraka. Atau ibadah orang gerojin teh getol teh karena hayang asup ka surga. Ya. Nah gitu kan. Makanya dia orang bahas gitu kan. Ya. Keikhlasan orang kamana lompatna gitu kan. Ya. Qala Al-Faqih rahimahullah taala hadasana Muhammad ya kan. Al-Fadil bin Ahmad ya. Qala hadasana Muhammad bin Ja'far. Ya hadis kursi. Hadis panjang yang banyak sahih gitu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafa alaikum syirkul asgar kan. Kalian itu harus takut ya kan? Harus merasa takut dengan apa sesuatu hal yang berkaitan dengan syirkul asgar. Ya. Syirkul asgar Pak. Nasi goreng. Ya. Syirkul nasgor mah sirik berarti babarengan dina nasi goreng nasgor kan ya mah syirkul asgor ya kan perbuatan sirik tapi kecil tapi menyakitkan loh Bu. Itu menyakitkan gimana sesuatu hal yang kecil sekali gitu kan syirkul asgor itu tapi menyakitkan itu hilang ibadahnya kita itu hilang sama sekali ya. Qala
sahabat, "Ya Rasulullah, ma syirkul asgar?" Apa sih yang dikategorikan syirkul asgar? Ya. Nah, yaqul Allah taala lahum. Jadi Allah, ya kan? Ini yang jawabannya Allah, Bu, gitu kan? Pak, ya kan? Lahum yauma yujaji, ya kan? Lil ibadi bi a'malihim. Suatu hari mereka itu akan dibalas, ya kan? Hamba itu kan dengan amal-amalnya. Ya kan? Idhabu ilal ladzina. Berangkatlah kalian kepada orang-orang, ya kan? Kuntum ada kalian tarawna bi amalihim. Kalian memperlihatkan ibadah itu kepada mereka. Jadi lamun panjang ibadah hayang katempo yen urang panggetolna, yen urang pangrajinna, yen urang pangwahna lah gitu. Nah, ketika panjang nanti di yaumil akhir itu bertanya, "Ya Allah, mana amalku?" Kata Allah, "Idhabu ilal ladzina." Ya kan? Berangkatlah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan ibadah kalian. Coba sakit gitu ya. Ngaluarkan sodako, ngabangun masjid dengan biaya panjang, gitu kan? Supaya kan panjang katempo jalan bager, gitu kan? Tuh, masjid lamun beres ku aing, gitu kan? Aing alhamdulillah ya, Allah mere rezeki. Ngomong nama Allah mere rezeki, gitu kan? Bicara makan gitu. Tapi di situ ada terbersit masalah pria. Supaya orang lain melihat bahwa akulah. Nah, keakuan itulah yang nanti akan menghilangkan semua amal. Atau tidak demikian. Kita sholat. Tapi sholat itu karena kita merasa takut kepada yang namanya siksaan neraka. Ya kan? Kata Allah, walam yasa illallah. Kalian janganlah takut kecuali kepada Allah. Ulah sirku siksaan mengapain? Ya. Insya Allah, lamun orang sholat karena siksaan, diselamatkan ku alam dina siksaan mengapain? Lamun orang sholat atau ibadah lain orang bisa berbuat baik karena orang hayang asup ke surga, insya Allah ku Allah diasupkan ke surga. Ya kan? Cuman di situ ketika dia seseorang masuk di surga, dia tidak ada kenikmatan dalam artian semu kenikmatannya. Sebab di situ Allah bilang wa may yarju ala liqa'i rabbi fa'mal amalan salih. Jadi inti orang asup ka surga mah sebenarnya orang hayang papangi jeung saha? Jeung Allah. Dan makana lamun salat hayang kana asup ka surga dijamin asup ka surga, tapi tong diharapkeun papangi jeung Allah. Ya, kan. Maka disitulah kita mengharapkan ini ibadah itu, ya kan? Karena ingin ketemu dengan Allah. Tadinya puncak kenikmatan seseorang muslim di surga bila mana dia itu bertemu dengan Allah. Subhanallah. Anu ku urang ayeuna teu kasipatan ya. Ya kan? Teu kasipatan kumaha bentukna Allah, kumaha hadirna Allah. Justru di sini kita membahas mensifati Allah itu wujud, qidam, baqam, mukhalafa lil hawadits kan. Beda dengan yang lainnya kan. Laisa kamisli sayun. Di ditu mangke di surga bakal ningali. Ditinggalikeun wujudna Allah langsung. Ya. Ta eta puncak kenikmatan seorang muslim. Bila mana ketemu dengan prestasi kan. Nah, begitu pula kita Bu, ya kan Pak. Ketika prestasi kita bagus ikhlasnya, wa insyaallah papangi jeung Allah ge mudah-mudahan unggal poe Bu. Jadi tergantung daripada amal aya nu satahun sakali, aya nu sabulan sakali, anu saminggu sakali, aya nu unggal poe, aya nu sajam sakali, aya nu berbarengan terus. Eta mah kumaha tingkatanana nya jika nu berbarengan terus mah jigana para nam. Wah, subhanallah. Ya, orang mah paling tidak
Sandajang satahun sakali ge merasakan nikmat Allah, yaitu ketemu dengan Allah di surga. Itu bu pengharapan kita mah. Lain hayang asup ka surga, tapi ibadah orang mah hayang papangi jeung saha? Jeung Allah. Sok, itu kan kata Allah jawabannya. Silahkan kalian itu berangkat, ya kan? Silahkan kalian itu cari orang yang kalian yang kalian perlihatkan ibadahnya. Cokot tuh amanah kadinya, kan? Menyakitkan kan? Percuma kan? Begitu kan? Coba tolong belajar dan sedikit kita sama-sama bu, sama-sama Pak, belajar untuk apa? Untuk merubah lah gitu kan. Ya, anu tadina hayang katampo ku batu, sok sedikit demi sedikit gitu kan. Jangan sampai orang lain terlihat bahwa kita beramal baik. Perasaan kumaha ya lah misalkan orang amal, misalkan ya kan amal gede tapi tidak disebutkan asal teh ngambek we gitu kan. Eta Pak Ustad, setan ngajak bedegong. Duh, subhanallah. Eta centek mah setan ngajak bedegong wae gitu kan. Subhanallah. Gitu kan. Duh, hese banget dah. Kudu lamun teu disebutkan juga teh ngambek teh kata. Eta teh setan itu. Padahal aing pangnyumbang panggedena 15 juta aing gitu kan. Bener, disebut. Nah, aing kudu teu disebut aing. Ah kitu lain gitu. Anu 10.000 disebut. Astagfirullahaladzim. Aduh. Subhanallah. Eleh cek setan teh paling lah. Nah itulah, ya kan. Pantasnya Yuwas Yusufi Pisudurina sedidin ya kan. Ingat wae. Buruknya mana lagi? Apa yang gantongan baru? Sok sambil sama nyantai kan gini ngopi karena ngopi Lain bisa kayak Pak Ustad ngopi gampang ari kolot mah penyesal gitu jadi masalah gitu. Kalau memang adanya kalau sok Ayo itu memayu kan. Oh, bener apa gini. Apa Pak Haji? Ya, 2 minggu. Mindo kan. Ambil dia. Diimpus 2 kali. nah ya riwayat an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Rasulullah yaqul Allah taala ana agni asyirka ya kan kaula lebih beunghar gitu kan ya kan ya tina masalah Jeruknya segar ya. kamu sering nanti sebenarnya masalah apa surga ya kan ya ane sirki ya kan dari masalah kemusyrikan kan kata Allah kan. Nah makanya gitu kan ana goniun anil amal, aku lebih banyak gitu kan ya kan lebih banyak ya kan lebih kaya daripada amal ya kan kalian ya aladzi